Katane enyong tuku motor anyar, enyong diseni lunga maring pasar. Suzuki adalah salah satu brand otomotif Jepang yang kita tahu sudah lama mengadu nasib di Indonesia. Pada tahun 2000-an, Suzuki sangat kompetitif di Indonesia, sama seperti brand Jepang lainnya, yaitu Yamaha, Honda, sampai Kawasaki. Namun sekarang ini sepertinya mereka sudah tidak bersemangat lagi untuk bersaing dengan Kawasaki, Yamaha, apalagi sang penguasa pasar Honda. Bahkan di momen rangka patah beberapa waktu lalu, Suzuki seolah cuek-cuek saja. Tidak seperti Yamaha yang langsung memanfaatkan momen tersebut untuk mendongkrak penjualan produk mereka. Kira-kira kenapa Suzuki selalu cuek, bahkan permintaan fansnya di Indonesia juga tidak pernah digubris? Mari kita bahas. Sebelumnya, untuk yang belum tahu segmen hujat di channel ini, di video ini kami membahas dan mengkritik beberapa motor bahkan penggunanya yang menurut kami perlu dikritik dengan bahasa yang lumayan menyinggung. Jadi bagi kalian yang baperan bisa skip video ini atau tonton video lainnya, karena ada beberapa playlist lain yang mungkin kalian suka. Dan bagi kalian yang gak baperan, mari kita mulai. Kasus Rangka Esaf memang sangat menggembarkan dunia persilatan, Cak. Beberapa video yang membahas Rangka ini juga selalu ramai di channel manapun. Hal ini juga dimanfaatkan Yamaha dengan memajang Rangka di beberapa dealer dan baliho-balihonya. Memang sejak kasus ini sepertinya penjualan Yamaha mengalami kenaikan, terutama di Matic kecilnya, karena semua Matic Yamaha masih memakai rangka pipa anti lipat. Di sini Honda juga mengalami penurunan. Hal ini dikeluhkan beberapa sales Honda yang curhat di sosial media. Bahkan ada beberapa dari mereka yang saking pusingnya sampai jualan di grup Facebook yang tidak ada hubungannya dengan otomotif, seperti grup daerah sampai grup kuliner. Namun walaupun begitu, menurut beberapa sumber kalau di total penurunannya tidak jauh-jauh amat, alias Honda masih tetap menjadi pilihan orang Indonesia, terutama orang awam, apalagi yang tidak paham otomotif juga sosial media. Mereka tidak terpapar video rangka patah yang viral. Kalaupun mereka tahu dari satu video, itu juga tidak akan mempan kalau telinganya sudah ditutup sama bisikan sales Honda. Patah gitu. Oh, Benar-benar apa enggak? Enggak, gini Bu, saya jelaskan. Itu cuma isu dari kompetitor. Oh, itu. Dia itu kalah bersaing dengan Honda. Karena Honda semakin terbang tinggi, dia punya sayap toh, bisa terbang tinggi, semakin terbang tinggi di udara. Akhirnya dia berbagai cara menjatuhkan supaya Honda tidak payu dia. Yang intinya masih sangat susah untuk melawan Honda, apalagi menjatuhkannya. Melihat hal tersebut, mungkin Suzuki berpikir kalau akan percuma juga jika mereka memanfaatkan isu rangka eseng ini. Toh orang juga masih banyak yang percaya dengan Honda. Soal selera yang berubah ke kualitas daripada desain juga sepertinya cuma sementara. Setelah isu rangka patah hilang, mereka akan kembali lagi memilih yang desainnya enak dilihat. Nah, kalau berbicara soal desain yang enak dilihat, tentunya bukan Suzuki. Kalaupun orang sudah benar-benar tidak mempercayai Honda dan beralih ke merek lain, yang orang Indonesia akan pilih kemungkinan besar adalah Yamaha, bukan Suzuki. Karena kualitas Yamaha dianggap masih lebih baik. Soal desain pun masih masuk selera orang Indonesia jika dibandingkan dengan Suzuki. Lalu kenapa Suzuki tidak membuat desain baru yang bisa diterima orang Indonesia? Jawabannya ya tidak semudah itu. Dalam membuat produk baru juga harus ada riset berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena prosesnya yang sangat rumit. Yang ada ketika produk tersebut diluncurkan, isu ini sudah hilang. Bahkan mungkin Honda sudah membuat rangka yang lebih baik untuk memperbaiki image yang sudah runtuh karena rangka keropos. Hal ini mungkin saja terjadi lebih cepat karena kita tahu sumber daya AHM yang sangat melimpah di Indonesia.
Sementara Suzuki, kalaupun Suzuki dapat keajaiban bisa riset dan produksi secepat kilat pun mereka akan bingung mau jualan di mana. Orang dealernya juga udah berubah wujud. Desainnya juga belum tentu diterima orang Indonesia, seperti pada kasus Bandit, yang mana Suzuki Indonesia menginginkan desain yang masuk selera orang Indonesia. Tapi apa boleh buat, Suzuki Jepang malah memilih desain Bandit ini untuk diproduksi massal di Indonesia. Apa itu? Apa ini, Mas? Kalau seandainya lagi nih, mereka bisa bikin secepat kilat. Desainnya sesuai dengan selera kita dan kualitasnya mantap. Otomatis permintaan membludak dan bakal inden panjang. Karena pabriknya mungkin akan kewalahan untuk memenuhi permintaan tersebut. Lalu akan jadi produk goib dan harganya bakal naik gila-gilaan. Atau bahkan mungkin akan seperti kasus Suzuki Jimny, yang harga bekasnya lebih mahal dari harga baru. Soal after salesnya juga gimana? Bengkel resmi hanya ada di kota-kota besar. Dan bagaimana juga dengan ketersediaan spare part mereka? Karena itu semua adalah hal yang sangat dipertimbangkan konsumen Indonesia ketika ingin membeli sebuah produk, baik itu motor atau mobil, selain harga jual kembalinya yang masih tinggi. Dan atas dasar itulah mereka masih diam saja, alias tidak memanfaatkan momen, atau lebih tepatnya tahu diri. Karena ya memang masih ada lawan lain yang juga tidak kalah berat, yaitu Yamaha. Jadi mending diam saja sambil menjaring sisa-sisa yang ada. Cukup berdoa, semoga ada yang datang untuk mengangkut unitnya. Usaha dikit-dikit mungkin boleh-boleh saja. Kali aja kecipratan untung dari kasus rangka Honda. Misalnya dengan jualan rasa iba, seperti pada postingan ini di grup address Indonesia. Jadi kesimpulannya ya Suzuki tidak segampang itu memanfaatkan momen ini, karena sumber dayanya yang makin menyusut dari tahun ke tahun. Dan menurut kami sudah tepat kalau mereka fokus jualan di Vrindavan, yang seleranya tidak berubah dari zaman ke zaman, tetap nyeleneh dan agak kampung. Tetapi Suzuki Vrindavan tetap untung dan banyak cuan. Oke, sepertinya video ini cukup sekian. Tetap damai, jangan langsung main tangan, karena yang kita bela sama-sama produk Japan. Salam satu hati, nyalakan nyali, dan semakin di depan. Cekelan mata